Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki Ramadan ke-30, Ramadan yang terakhir di bulan ini. Oleh karenanya kita tidak terus kendur karena kita sudah ditempa selama 1 bulan. Agar kita, jiwa kita, pikiran kita, bahkan jasmani kita mestinya semakin prima, semakin sehat jasmani dan sehat rohani. Besok kita akan berlebaran 1 Syawal 1446, artinya beridul fitri. Nah, setiap tahun kita selalu saja merayakan Idul Fitri, tapi yang perlu kita perhatikan, apakah merayakan Idul Fitri yang kita rayakan setiap tahun itu sudah berenergi untuk kebaikan kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, bahkan sebagai bangsa dan negara. Idul Fitri itu bisa dikatakan berenergi adalah kalau kita memahami hakikat dari Idul Fitri itu. Kalau kita lihat makna Idul Fitri, Id artinya kembali, Fitri kepada kesucian. Itu dalam satu versi ulama memahami Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena berdasarkan hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Maknanya dia suci. Kenapa? Karena sudah diampuni dosa-dosanya, maka dia kembali ke dalam kesucian. Itu yang pertama. Yang kedua, Idul Fitri itu bisa juga berarti Id kembali, fitrah, fitr artinya putur, artinya makan atau buka puasa kembali. Itu putur itu artinya sarapan, jadi makan pagi kembali. Jadi kita berbuka secara bersama seluruh dunia, kita berbuka di Idul Fitri. Jadi pada 1 Syawal itu tidak boleh ada orang yang berpuasa, bahkan hukumnya haram. Kenapa? Kita kembali kepada berbuka puasa. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Puasalah kamu kalau melihat bulan dan berbukalah kalau melihat bulan. Begitu kita sudah lihat bulan sabit ya, maka kita berbuka. Maka ketika kita sudah berbuka tidak boleh puasa, artinya 1 Syawal itu haram hukumnya kita puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faruqi Farm akan menjadi sahabat para pekurban dengan menyediakan sapi dan lembu yang insya Allah sehat, halal dan thayyib. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Para pekurban yang terhormat, mari kita syiarkan ibadah kurban dengan menyiapkan hewan kurban terbaik kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faruqi Farm insya Allah memberikan yang terbaik dan menjaga kepercayaan para pekurban sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, maka dikatakan dia itu berenergi kalau semua ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik puasa kita, sholatul lail, qiyamul lail kita, impak kita, baca Al-Quran kita, itu semuanya
tepat guna dan tepat sasaran, maka itu bisa disebut dengan berenergi. Maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa kriterianya? Orang yang bertakwa kriterianya adalah 3 nilai terintegrasi dalam dirinya. Apa itu? Pertama adalah iman, kedua adalah Islam, ketiga adalah ihsan. Jadi iman, Islam dan ihsan terintegrasi secara utuh, maka dialah menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimplementasikan keimanan secara mantap, keislaman secara mantap, dan keihsanan secara mantap. Apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan. Kalau dalam satu bangunan, iman itulah disebut dengan fundamen. Bangunan fundamen, dasarnya, basement. Dasar dari suatu bangunan itu harus kuat. Kalau dia tidak kuat, bangunan di atasnya akan roboh. Kalau dia kuat, mau 100 tingkat maupun 200 tingkat tidak ada masalah kalau basementnya kuat. Maka rumahnya itu, bangunannya itu apa? Islam. Islam itulah bangunannya. Islam itu apa? Mengamalkan rukun Islam dari mulai syahadat sampai haji, itu Islam. Itulah bangunannya. Baru yang ketiga ihsan. Ihsan itu apa? Aksesoris. Aksesoris itu apa? Kalau ada bangunan rumah tentu harus ada aksesoris supaya dia indah. Adanya di dalamnya kursi, adanya sofa, adanya televisi, adanya kulkas, ada berbagai pernak-pernik, itu aksesoris. Sehingga kalau iman, Islam, ihsan bersatu, terintegrasi, maka dia menjadi betul-betul orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia harus mengimplementasikan keimanan, keislaman, dan keihsanan. Maka di dalam bulan Syawal sebagai akhir dari bulan Ramadan, kita mestinya mengimplementasikan setidaknya ada 13 nilai yang harus kita implementasikan. Pertama apa? Yang sudah kita lalui di dalam bulan Ramadan. Pertama, tobat. Yang kedua, berperilaku ikhlas. Yang ketiga, berperilaku sabar dan syukur. Yang keempat apa? Berlaku jujur. Yang kelima, kepedulian sosial dengan berperilaku damai. Yang keenam, bersikap adil. Ketujuh, dermawan. Kedelapan, sederhana, tidak boros, tidak berpoyah-poyah. Kesembilan, pemaaf. Kesepuluh, memanfaatkan waktu luang dan waktu sehat. Ke-11, tepat waktu, kerja secara profesional atau ahsanu amala. Ke-12, berlomba dalam kebaikan. Ke-13, silaturahim. 13 inilah yang harus kita wujudkan sehingga Idul Fitri kita betul-betul berenergi, bertenaga, berdaya guna, tepat guna, sehingga punya manfaat kepada orang yang berpuasa, dan pada hari raya dia betul-betul prima menjadi orang yang bertakwa. Dari mulai tobat dulu. Tobat itu adalah rujuk ilal haq, rujuk ilallah, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah. Dari segala hal ketika Syawal, jangan kita terus merdeka lalu kita semuanya makan, semuanya suka-suka, boros. Itu artinya tidak punya energi. Nilai puasa kita, nilai qiyamul lail kita tidak punya energi untuk mencegah kemungkaran. Padahal sholat itu tujuannya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan kita sudah sholat wajib tambah lagi qiyamul lail setiap malam pada bulan Ramadan, mestinya kita mampu berenergi, memiliki kekuatan yang berdaya guna untuk mencegah perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang membuat dosa kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhlas. Sudah kita jelaskan panjang lebar. Ikhlas itu bagaimana? Kita tulus dalam berbagai amal ibadah kita, tulus kepada Allah, kepada manusia pun kita tulus, jangan pamrih. Yang ketiga, terus sabar dan syukur. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, kita terus sami'na wa ta'na. Kalau mendapat satu nikmat, kita bersyukur. Terus jujur. Jujur ini adalah mahkota.
artinya pakaian emas. Kalau orang sudah jujur, dia akan terpercaya. Kalau orang sudah dipercaya, itu rezekinya banyak. Tapi kalau orang tidak jujur, begitu dia tidak jujur, orang tidak percaya. Tapi kalau orang sudah tidak percaya, apa artinya? Artinya peluang untuk mendapat rezeki pun tertutup. Kelima, dia punya kepedulian sosial karena dia manusia tidak hidup sendirian. Dia hidup di lingkungan masyarakat. Oleh karena dia hidup di lingkungan masyarakat, dia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Begitu kita makan nasi, pasti nasi itu melalui dari padi. Padi itu ditanam oleh petani. Seandainya kita tidak ada petani, maka kita makan apa? Karena kita tidak bisa menanam padi. Itulah saling kita itu saling ya membutuhkan itu yang disebut dengan kepedulian. Bagi orang-orang yang peduli, dia akan tahu bahwa dia tidak bisa hidup sendirian. Yang keenam, kita harus bersikap adil dalam segala perilaku kita. Pada bulan Syawal, betul-betul adil kepada diri kita. Tubuh kita pun harus kita bersikap adil. Tubuh kita ini perlu istirahat, jangan terus begadang sehingga tidak tidur-tidur. Nah, itu artinya tidak kasihan kepada jasmani kita. Perlu dikasih vitamin, perlu kita kasih gizi sehingga dia sehat jasmani bahkan sampai rohani. 7, dermawan. Dermawan ini sifat betul-betul sifat kenabian, sifat Allah. Sifat Allah itu maha dermawan. Kita jadi orang dermawan. Kalau orang dermawan dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, satu-satunya ya amal ibadah yang diganti oleh Allah ya infak, tidak ada yang lain. Wa ma anfaq min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Surat Sabah surat 34 ayat 39. Ya, apa saja yang Anda infakkan Allah ganti. Dan Allah maha terbaik dalam membagi rezeki. Jadi oranglah dermawan supaya rezeki kita. Rezeki yang paling tinggi itu apa? Hidayah. Dengan kita dermawan, hidayah akan tetap kepada kita. Kesembilan, pemaaf. Pada Idul Fitri kita salinglah memaafkan sesama manusia. Kendati pun orang itu banyak salah sama kita, ya sudahlah. Jadi wa anta'fu aqrabu littaqwa. Sifat pemaaf itu lebih dekat kepada takwa. Baru ke-10 memanfaat waktu luang, ke-11 tepat waktu, berlomba dan kebaikan, ke-13 silaturahim. Inilah 13 sifat yang mesti kita wujudkan dalam Idul Fitri sehingga Idul Fitri kita betul-betul punya energi kebaikan baik kepada diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Semoga ini ada manfaatnya. Hari ini adalah hari terakhir. Semoga apa yang telah saya sampaikan, kendati pun hanya 10 menit sampai 12 menit dari hari pertama sampai 30, semoga ini ada manfaatnya. Saya pribadi Dr. Sulidar MAG memohon maaf lahir batin jika dalam penyampaiannya ada sesuatu kekeliruan, kesilapan, kesalahan, maka saya mohon maaf lahir batin. Pada besok hari ada 1 Syawal, maka kata Rasul, sebagai orang beriman kita harus katakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, artinya semoga amal Anda, amal kita semuanya diterima oleh Allah. Apanya? Yakni semua amal puasa kita, amal ibadah, infak kita, sholat kita, tadarus kita diterima oleh Allah. Seluruh keluarga Majelis Pustaka dan Informasi mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqwallah minna wa minkum. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.